ke-56. Raka, Faisal dan Tuan Hardy masuk ke ruang inap bara. Raka dengan melangkah pelan menghampiri ranjang sang putra dan berdiri di dekat Bagas. "Pa, kakak kapan sembuh? Kita berdoa ya, Nak. Semoga demamnya kakak cepat turun." Raka mengusap kepala Bagas dengan sayang. Raka melihat Bila dan yang lain yang saat ini duduk di sofa yang ada di ruangan itu. "Ma, Pa, lebih baik kalian pulang saja bersama Bagas. Kasihan Bagas kalau harus berada di rumah sakit," ucap Raka melihat sang putra. "Biar Raka dan Bila di sini yang akan menjaga Bara," ucap Raka lagi. "Saya gak apa-apa kok kalau sendiri menjaga Bara," ucap Bila cepat. "Gak, aku juga akan tetap di sini untuk menjaga Bara juga. Kalian yakin?" tanya Tuan Hardy. "Iya, Pak. Kasihan Bagas terlalu lama-lama di sini. Ya sudah, kalau ada apa-apa, langsung hubungi Papa sama Mama," ucap Tuan Hardy, melirik sang istri sambil memberikan kode lewat tatapan mata. Paham dengan maksud sang suami, Nyonya Aleta pun mengiyakan permintaan sang putra, lalu menghampiri Bagas yang masih berdiri di dekat ranjang sang kakak. "Sayang, Bagas pulang bareng Opa sama Oma ya. Mama sama Papa di sini jagain kakak. Nanti besok kita kesini lagi buat jenguk kakak," bujuk Nyonya Aleta, berjongkok tepat di depan sang cucu. "Berarti Bagas nanti tidur sendiri dong, Oma. Kakak kan tidur di rumah sakit," ucap bocah kecil itu melihat sang kakak. "Nanti Bagas bisa tidur sama Opa dan Oma," ucap Nyonya Aleta. "Benar, Oma?" tanya Bagas dengan antusias. "Iya, Nak. Bagas mau kan ikut Opa sama Oma pulang," ajak Nyonya Aleta lagi. "Iya, Oma. Bagas mau ikut Oma sama Opa pulang. Sayang, kamu sama Opa dan Oma ya. Mama harus jagain kakak kamu di sini." "Iya, Mah. Sayang, kalau ada apa-apa jangan lupa kabarin Mama ya," ucap Nyonya Aleta mendekati Raka. Setelah pamit, Nyonya Aleta dan Tuan Hardy mengajak Bagas pulang ke rumah, karena saat ini hari sudah mulai siang. Di ruangan itu hanya tersisa Raka, Bila, dan Faisal dan juga Bara yang tertidur pulas. Tak ada obrolan di antara ketiganya. Bila juga memilih untuk duduk di dekat ranjang pasien sang putra. "Bos, saya harus ke kantor sekarang," ucap Faisal. "Iya, kau tolong handle pekerjaan untuk hari ini, Sal." "Baik, Bos. Kalau begitu saya permisi dulu." Raka hanya mengangguk, lalu Faisal keluar dari ruangan itu. Raka melihat Bila yang menatap Bara yang saat ini masih tertidur pulas. "Aku akan keluar cari makan siang dulu," ucap Raka, tapi tidak mendapat sahutan dari Bila. Dengan menghela nafas berat, Raka pun keluar dari ruang inap Bara. Di lain tempat, terlihat Leni sedang menyeret koper besarnya menuruni anak tangga, membuat Bu Salma, yang sedang sibuk membaca majalah, melihat ke arah tangga. "Leni, kamu mau kemana? Kenapa bawa koper gitu?" "Aku mau tinggal di apartemen aja, Bu. Aku malas tinggal di rumah." "Tinggal di apartemen? Kamu mau ngeluarin uang lagi ya?" "Bu, nyewa apartemen gak mahal kok," ucap Leni, duduk di dekat sang ibu. "Biarkan saja dia pergi, Bu. Gak usah tinggal di rumah ini lagi," teriak Mary dari lantai 2. "Kalian ini kenapa sih? Kok seperti orang yang sedang berantem?" Bu Salma menatap curiga kedua putrinya itu. "Bu, Leni udah selingkuh sama Justin, Bu. Semalam Mary dapatin mereka di apartemennya Justin," ucap Mary, membuat Bu Salma kaget. "Apa benar yang dikatakan oleh kakak kamu, Leni?" "Iya, Bu. Tapi aku sama Justin saling mencintai, Bu. Justin gak cinta sama Kak Mary. Justin cuma cintanya sama aku," ucap Leni. "Dasar lo pelakor!" teriak Mary, dan ingin menjambak rambut adiknya itu. Tapi Bu Salma dengan cepat menghalangi keduanya.
Aku bukan pelakor, Kak. Seharusnya kakak sadar karena Justin gak pernah cinta sama kakak. Lenny juga balas meneriaki sang kakak. Sekali pelakor ya tetap pelakor. Ucap Mary, tersenyum sinis melihat adiknya. Kalau dulu mereka selalu akrab dan saling sayang. Tapi tidak untuk sekarang. Setelah Mary mengetahui pengkhianatan adik dan mantan kekasihnya Justin, Mary sangat membenci keduanya. Bu Salma, sampai dibuat pusing untuk menghadapi kedua putrinya itu. Dua-duanya sama-sama keras kepala. Dan Lenny tetap memilih pergi dari rumah. Raka kembali masuk ke ruang inap Bara. Sambil membawa makanan yang sudah ia beli, Raka melihat Bila masih duduk di dekat ranjang Bara. Ini kamu makan dulu. Sudah waktunya jam makan siang ini. Nanti kamu sakit. Raka meletakkan makanan yang ia beli di atas meja. Kamu makan duluan saja. Ucap Bila, enggan melihat pria itu. Aku gak mau makan, kalau kamu gak mau makan. Perlahan, Bara mulai membuka kedua matanya, dan melihat sekelilingnya saat ini. Bara melihat sang mama dan juga papanya ada di ruangan itu. Mama, papa. Panggil Bara, masih dengan suara lemah. Sayang, kamu udah bangun. Ada yang sakit gak? Raka langsung mendekati Bara dengan cepat. Kepala aku sakit, Pak. Papa panggil dokter dulu ya. Tolong lihat Bara. Aku akan memanggil dokter. Raka dengan cepat keluar untuk memanggil dokter. Tak lama berselang, Raka kembali bersama seorang dokter. Bila beranjak dan mempersilahkan dokter untuk memeriksa kondisi sang putra. Panasnya sudah agak menurun, tapi kita masih harus terus memantau agar panasnya tidak naik lagi. Jelas sang dokter. Terima kasih, Dok. Ucap Raka. Sama-sama. Kalau begitu saya permisi dulu. Setelah kepergian dokter, sekarang tersisa hanya Raka, Bila dan juga Bara. Berada di ruangan itu bersama Raka. Membuat Bila canggung tak bisa leluasa ke sana kemari, karena pria itu terus saja menatapnya. Pa, kok papa liatin mama terus? Tanya Bara, dengan polos. Iya nak, soalnya mama kamu cantik. Ucap Raka, membuat Bila menatap pria itu dengan tajam. Tapi berbeda dengan Raka yang hanya menanggapi dengan tawa kecil. Mama memang cantik. Ucap Bara juga, tersenyum melihat sang mama. Aku gak akan menyerah untuk bisa merebut hatinya lagi. Ucap Raka, dalam hati. Tepat pukul 11 malam, Bila terbangun dari tidurnya dan melihat Bara yang sedang tertidur pulas di sampingnya. Bila tidur di ranjang bersama Bara. Karena ranjang pasien Bara cukup besar muat untuk 2 orang. Bila melihat ke arah sofa, di mana Raka juga sedang tertidur pulas, meringkuk di sofa kecil yang tak pas untuk ukuran badan Raka yang besar. Bila sudah meminta pria itu pulang saja, tapi Raka tetap ngotot ingin menjaga putranya di rumah sakit. Bila turun dari ranjang dan mengambil selimut yang dibawakan oleh Faisal tadi, kemudian menyelimuti Raka dengan pelan, agar pria itu tidak terbangun. Sejujurnya, perasaan aku masih sama. Tapi mengingat sakit yang sudah kamu torehkan, untuk melihatmu saja, hatiku benar-benar sakit. Ucap Bila dalam hati, melihat wajah damai pria itu. Saat Bila akan beranjak tiba-tiba tangannya ditarik oleh Raka, sampai Bila terduduk di sofa. Maafkan aku. Misik Raka, dengan suara lembut. Lepas. Ketus Bila. Aku gak akan lepasin kamu. Aku tahu kamu peduli sama aku. Siapa yang peduli sama kamu? Jangan besar kepala. Aku cuma menyelimuti kamu karena... Ucapan Bila terhenti. Karena masih cinta. Ucap Raka, menatap manik mata Bila dengan serius. Karena kamu adalah pria jahat. Aku minta maaf. Aku tahu aku salah karena sudah membiarkan kalian terlantar. Aku benar-benar menyesal Bila. Kasih aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Aku gak akan menyia-nyiakan kesempatan itu. Aku mohon sama kamu. Ucap Raka
dengan sendu. Bila hanya diam saja, tidak menyahut dan masih dengan tatapan marah pada pria itu. Cuek. Ups, sorry saya keluar lagi. Ucap Faisal, salah tingkah melihat kejadian di dalam. Sedangkan Bila, dengan cepat berdiri dan masuk ke kamar mandi, saat ini Bila begitu malu. Ganggu momen banget kau. Kesal Raka, melihat Faisal, yang sedang terkekeh geli. Keesokan harinya. Informasi apa yang lo dapat? Tanya Lisa, pada pria yang kemarin ia suruh itu. Banyak, tapi lo harus menambah bayarnya. Ucap pria itu santai. Lo jangan coba-coba memeras gue. Uang yang gue kasih kemarin itu udah sangat banyak. Kesal Lisa. Tapi informasi ini, begitu penting baut lo dan lo pasti kaget kalau tahu ini. Ucap pria itu, yang semakin membuat Lisa penasaran. Oke, gue tambahin lagi. Cepat kasih tahu informasi apa? Raka Mahendra sudah pernah menikah 5 tahun yang lalu, dan pernikahan itu sengaja disembunyikan. Jelas pria itu, membuat Lisa tersenyum licik. Itu berarti, anak kembar yang kemarin benar-benar anaknya Raka dan wanita itu. Wah ini berita yang sangat bagus. Ucap Lisa dalam hati. Tidak lama menikah, mereka berpisah dan keluarga Mahendra baru mengetahui kalau Raka punya anak dari istrinya itu. Bisa dibilang Raka menelantarkan istri dan anak-anaknya. Itu berarti, saat wanita itu hamil sampai melahirkan Raka gak tahu dong. Iya, ini berita yang sangat bagus. Ucap Lisa. Terus apa rencana lo? Saat ini perusahaan bokap gue lagi diambang kehancuran. Dan semua ini adalah ulah Raka. Gue benci keluarga Mahendra. Gue akan balas semua apa yang sudah mereka lakuin. Kalau dulu Lisa berniat untuk mendapatkan Raka, maka berbeda saat ini. Lisa akan membalas semua apa yang sudah keluarga Mahendra lakukan untuk perusahaan ayahnya. Lo mau gak kerja sama gue? Tawar Lisa. Kerja sama apa? Lisa kemudian membisikkan sesuatu pada pria itu. Ke-57. Tuan Hardy, Nyonya Aleta dan Bagas baru saja tiba di rumah sakit. Bagas sudah tidak sabar ingin bertemu sang kakak. Nyonya Aleta juga mendapat kabar dari sang putra, kalau kondisi Bara sudah mulai membaik. Oma, Opa, aku bawain sesuatu buat kakak. Bagas mendongak melihat Opa dan omanya. Bawa apa sayang? Tanya Nyonya Aleta. Ada deh Oma, nanti lihat kalau udah mau aku kasih sama kakak ya. Ucap bocah kecil itu, menyamakan langkahnya dengan 2 orang dewasa itu. Nyonya Aleta melihat sang suami, tapi Tuan Hardy hanya mengangkat bahu pertanda tidak tahu apa-apa. Tiba di depan pintu ruang inap Bara, Tuan Hardy yang membuka pintu, dan Nyonya Aleta dan Bagas ikut masuk. Kakek! Suara lengkingan Bagas membuat Bara, Raka dan Bila melihat ke asal suara. Dek! Bara tersenyum melihat kembarannya yang baru saja tiba. Dengan cepat Bagas langsung menghampiri sang kakak. Membuat Nyonya Aleta dan Tuan Hardy tersenyum melihat itu. Kak, aku bawain sesuatu buat kakak. Ucap Bagas lagi. Apa deh? Bentar aku ambil dulu kak. Bagas membalikan tas kecil miliknya dan mengeluarkan sesuatu dari dalam sana. Para orang dewasa yang ada di ruangan itu sangat penasaran dan terus melihat apa yang akan Bagas keluarkan. Ini kak. Satu buah apel yang dipegang oleh Bagas membuat kedua mata Bara berbinar senang. Dapat ini dari mana deh? Aku minta sama bibi di rumah kak. Apel adalah buah kesukaan Bara. Apalagi Bara kalau lagi sakit seperti ini, bocah itu selalu suka makan buah apel. Bara suka makan apel nak? Tanya Raka. Iya pak, dulu kalau kakak lagi sakit, mama selalu bawain kakak buah apel yang sudah setengah busuk. Nanti dibersihin sama mama dibuang busuknya. Ucap Bagas. Membuat Raka, Tuan Hardy dan Nyonya Aleta saling pandang.
Kata-kata Bagas barusan membuat hati mereka sakit. Kehidupan cucu mereka ternyata sangat menderita. Tapi sekarang mereka senang karena cucu mereka sekarang sudah bersama mereka. Dan tidak akan hidup susah lagi. Raka melihat hanya ada buah anggur dan pisang di atas meja. Pantas aja buah itu masih utuh. Ternyata putranya tidak menyukainya. Aku keluar sebentar, ucap Raka. Papa mau kemana? Tanya Bagas cepat. Papa mau beli sesuatu buat kakak. Gak lama kok. Nanti papa balik lagi kan? Iya sayang, papa balik lagi kok. Raka mengusap kepala putranya dengan sayang, lalu keluar dari ruangan itu. Bos, mau kemana? Faisal yang baru saja tiba, langsung menghampiri sang bos. Sal, kita ke supermarket depan sekarang. Mau beli apa, bos? Buah. Bara suka dengan buah apel. Aku baru tahu dari Bagas yang membawakan 1 biji apel dari rumah buat kakaknya. Kedua pria itu pergi ke supermarket depan. Saat di labi, Raka tak sengaja menabrak seseorang yang hendak masuk ke dalam rumah sakit. Sorry, gue gak lihat. Ucap Raka, melihat penampilan orang itu, memakai masker dan juga topi, sehingga Raka tidak bisa mengenali wajahnya. Gak apa-apa, gue juga lagi buru-buru. Jawab pria itu. Faisal terus melihat gelagat orang itu, seperti orang yang mencurigakan. Tapi tidak dengan Raka, karena rumah sakit itu adalah tempat umum. Lenny tiba di apartemen Justin, dan Justin menyambut Lenny dengan senang hati. Sayang, aku pikir kamu gak jadi kesini. Gak lah, apa sih yang gak buat kamu? Lenny memeluk Justin dengan erat. Dalam pelukan itu, Justin mengusap rambut Lenny dengan lembut, tapi bibirnya tersenyum licik. Bagus. Dengan perlahan gue akan menghasut Lenny untuk membalaskan semua demamku. Ucap pria itu dalam hati. Duduk dulu yuk, kamu pasti capek banget kan? Makasih ya, kamu udah baik banget sama aku. Lenny terus bergelayut manja di lengan Justin. Apa sih yang gak buat kamu yang aku cintai? Aku makin sayang deh sama kamu. Sayang aku boleh nanya sesuatu gak? Aku gak akan jawab. Kalau kamu nanyain Kak Mary. Suara Lenny terdengar cemburu. Bukan, ini soal saudara angkat kamu. Ucap Justin, membuat Lenny langsung menatap Justin. Maksud kamu Bila? Iya, apa dia masih bersama suaminya sekarang? Kok kamu jadi nanyain Bila sih? Kenapa? Gak apa-apa, cuma pengen nanya aja. Kan aku udah gak pernah tuh lihat dia bersama kalian, setelah dia nikah. Aku dengar dari ibu dan Kak Mary. Katanya Bila udah pisah sama suaminya yang buta itu. Gak tahu sekarang Bila tinggal di mana. Jadi Lenny dan keluarganya gak tahu kalau anak dari pria itu dulunya cuma berpura-pura buta dan lumpuh. Dan mereka juga gak tahu kalau sekarang Bila sudah kembali tinggal di kediaman Mahendra lagi. Ucap Justin dalam hati. Sayang, kok kamu malah bengong sih? Lagi mikirin apa? Gak ada kok. Aku mikirin kamu yang sekarang lagi sama aku. Justin mencium pipi Lenny, membuat wanita itu berbunga-bunga. Semuanya menunggu dokter yang sedang memeriksa kondisi Bara. Mila terus berada di dekat sang putra dan enggan beranjak. Pastel buah yang baru saja Raka beli masih terletak di atas meja. Dan isinya adalah buah apel semua. Bagaimana kondisi anak saya, dok? Tanya Raka cepat. Sudah membaik, Pak. Demamnya juga sudah turun. Melihat kondisi pasien nanti siang sudah bisa pulang dan beristirahat di rumah. Ucap dokter. Terima kasih, dok. Sama-sama, Pak. Kalau begitu saya permisi dulu. Masih harus melihat pasien yang lain. Iya, dok, silahkan. Ucap Tuan Hardy. Sayang, kamu udah dibolehin pulang sama dokter. Ucap Nyonya Aleta, mengusap kepala cucunya. Mau makan buah gak? Mau, Pak. Tapi papa yang kupasin ya. Iya, nak. Dengan cepat Raka duduk di sisi ranjang putranya, sedangkan Bila sudah beranjak dan duduk di dekat putra bungsunya. Mah, bagaimana dengan Ketering?
Tanya Bila, melihat Nyonya Aleta duduk di samping Bagas. Kamu tenang aja sayang, Mama selalu memantau kok. Maafkan Bila mah, kalau Bara sudah membaik, Bila akan kembali masuk. Iya sayang, udah gak apa-apa kok. Yang terpenting sekarang Bara sudah lebih baik. Dek, mau juga gak? Tawar Bara. Aku kan gak suka buah apel kak. Aku sukanya jeruk kecil-kecil itu. Ucap Bagas. Ternyata walaupun kembar, tapi mereka memilih hobi dan kesukaan yang berbeda-beda. Semuanya keluar dari ruangan inap Bara, karena hari ini Bara sudah diperbolehkan pulang oleh dokter. Ternyata demamnya lebih cepat turun dari perkiraan dokter. Kak, masih sakit gak tangannya itu? Tunjuk Bagas ke arah tangan sang kakek yang pernah diinfus. Dikit deh. Ayo sayang. Raka mengandeng kedua putranya, melangkah bersama yang lain, sedangkan Bila berjalan di dekat Nyonya Aleta. Tiba di parkiran, tiba-tiba seseorang datang dan langsung memanggil Bila. Membuat semua yang ada di situ melihat ke asal suara, di mana seseorang pria berdiri dari jarak sekitar 3 meter. Bila, kalian selama ini kemana? Aku cari-cari kalian sampai ke tempat tinggal kita dulu. Ucap pria itu, berjalan menghampiri Bila. Anda siapa? Saya tidak mengenal Anda. Serkas Bila cepat. Kamu sudah tidak mengenalku Bila. Aku ini adalah ayahnya kembar. Tega banget kamu mengaku kalau sudah tidak mengenalku di depan mereka. Ucap pria itu dengan wajah dibuat sedih. Gak, saya tidak mengenal Anda. Kedua anak saya bukan anak Anda. Teriak Bila dengan tatapan tajam melihat pria itu. Yang lain masih diam, tapi Raka sudah terlihat emosi saat ini. Dan si kembar juga sudah bersembunyi di balik sang papa karena ketakutan. Pria itu melihat Raka, Nyonya Aleta dan Tuan Hardy bergantian, lalu melihat ke arah Bila. Jadi kamu berpura-pura tidak mengenalku, setelah bertemu mantan suami kamu, yang mau mengakui anak kita. Ucap pria itu. Jaga omongan Anda. Tunjuk Bila pada pria yang datang-datang mengaku sebagai papa dari kembar. Siapa Anda ini? Tanya Tuan Hardy. Apa masih kurang jelas kalau saya ini adalah papanya kembar? Apa buktinya kalau kamu adalah ayah si kembar? Tanya Nyonya Aleta dengan sinis. Tidak perlu bukti, karena mereka adalah anak-anakku. Dan dia sengaja memanfaatkan si kembar agar bisa mendekati keluarga kalian dan bisa hidup enak. Raka semakin dibuat geram dengan pria itu. Dengan melangkah cepat Raka langsung menghampiri pria itu dan buk! Satu pukulan mendarat di pipi pria itu, sampai tersungkur ke lantai dan bibirnya mengeluarkan darah, membuat kedua bocah kembar semakin ketakutan. Sal, bawa kembar ke mobil. Ucap Tuan Hardy. Baik Tuan. Faisal langsung mengajak si kembar masuk ke dalam mobil. Lo pikir gue dan keluarga gue bisa percaya sama sampah kayak lo? Gak akan. Ucap Raka, menghempaskan kera baju pria itu. Lo itu cuma dimanfaatkan sama dia. Dia adalah bekas gue kalau lo gak tahu. Pria itu makin gencar memanas-manasi situasi. Merasa paling dihina, Bila mendekat dan langsung menampar pria itu dengan kuat, membuat Nyonya Aleta, Tuan Hardy dan Raka kaget, apalagi Raka. Raka melihat sisi lain dari seorang Bila saat ini. Saya tidak sehina itu. Saya bukan perempuan murahan yang seperti kamu katakan. Ucap Bila dengan tatapan tajamnya. Kurang ajar. Kok mereka gak terpengaruh sama sekali sih sama gue? Seharusnya mereka marah dan mengusir wanita dan anaknya itu. Sial. Kesal pria itu dalam hati, menatap semuanya dengan tajam. Sayang kamu gak apa-apa? Nyonya Aleta menghampiri Bila. Aku gak apa-apa, Mah. Aku benar-benar bersumpah kalau aku tidak mengenal orang ini, Mah. Iya, kita percaya kok sama kamu. Nyonya Aleta mengusap punggung Bila dengan lembut. Sedangkan Raka kembali mendekati pria itu dengan tatapan tajam. Ke-58.
Siapa yang udah nyuruh lo? Gak ada yang nyuruh gue. Seharusnya buka mata lo. Kalau lo itu cuma dimanfaatkan sama wanita itu. Lo dan keluarga lo jangan mau ketipu sama dia. Tunjuk pria itu pada Bila. Dia gak pernah manfaatin keluarga gue. Teriak Raka tepat di depan pria itu. Pria itu tersenyum sinis, melihat Bila yang masih menatapnya dengan marah. Lo masih gak mau ngaku juga. Sekarang juga lo ikut gue ke kantor polisi. Raka menarik pria itu dengan kuat sampai berdiri. Mendengar kata polisi, pria itu dengan cepat mendorong Raka dan mengambil kesempatan untuk kabur dengan cepat. Hei, berhenti lo! Teriak Raka dan berusaha untuk mengejar pria itu. Tapi Tuan Hardy dengan cepat memanggil putra. Nak, percuma kamu ngejar dia. Lebih baik kita pulang saja. Nanti biar kita selidiki siapa orang itu. Dan apa tujuan dia mengaku-ngaku sebagai papanya kembar. Ucap Tuan Hardy. Papa kamu benar, Nak. Ayo kita pulang saja. Kasihan Bara yang baru saja keluar rumah sakit. Dia masih harus beristirahat. Ucap Nyonya Aleta juga. Raka berbalik dan menghampiri kedua orang tuanya dan juga Bila. Bara menghampiri Bila, yang masih terlihat marah karena dituduh dan difitnah oleh orang tak dikenal tadi. Kamu gak apa-apa kan? Saya gak apa-apa. Mah, Pah, Bila benar-benar tidak mengenal orang tadi. Iya sayang, kita percaya sama kamu. Ayo biar nanti diselidiki apa tujuan orang itu. Ucap Nyonya Aleta. Mereka pergi ke mobil. Bila naik satu mobil bersama Tuan Hardy dan Nyonya Aleta, sedang si kembar maunya naik mobil bersama papa mereka. Pah, tadi itu siapa? Kok ngaku-ngaku papa kita sih? Padahal kan dari kecil kita nggak pernah ketemu papa. Celoteh Bagas. Itu orang iseng sayang. Mereka cuma ingin membuat masalah saja. Jahat banget ya. Padahal kan kita nggak pernah kenal orang itu. Ucap Bagas lagi. Raka memeluk kedua putranya dengan erat. Saat ini posisi Raka berada di tengah sambil merangkul si kembar. Tak lama berselang, dua mobil mewah memasuki gerbang rumah besar bak istana itu, rumah yang sudah beberapa hari ini Raka tidak menginjaknya, karena menerima hukuman dari sang mama. Udah sampai, Nak? Ayo kita turun. Ajar Raka, sedangkan Faisal turun duluan dan langsung membuka pintu mobil. Makasih Om. Ucap si kembar, tersenyum melihat Faisal. Mobil yang satu, Tuan Hardy, Nyonya Aleta dan Bila, juga baru satu turun dari mobil. Mama? Panggil si kembar. Mama gak apa-apa kan? Om tadi gak ngapa-ngapain Mama kan Oma? Tanya Bagas, mendongak melihat sang Oma. Gak kok sayang, kan ada Papa tadi udah ngasih pelajaran sama orang itu. Kita gak mau Mama kenapa-kenapa Oma. Kita sayang sama Mama. Ucap Bagas, yang juga mendapat anggukan dari sang kakak. Bila tidak tahan, untuk tidak memeluk kedua putranya. Penyemangat Bila selama ini. Ayo masuk, kata dokter Kanbara. Masih harus banyak istirahat di rumah. Ajak Tuan Hardy. Oma, Papa juga ikut masuk kan? Tanya Bagas. Iya sayang, Papa ikut masuk kok. Tapi Papa belum bisa tidur di rumah ini. Karena Papa masih dihukum ya Oma? Tanya Bara. Iya sayang. Hukumannya Papa lama banget ya. Udah lama gak berakhir-berakhir juga. Ucap Bagas. Dengan gemes membuat Nyonya Aleta dan Tuan Hardy mati-matian menahan senyum. Di lain tempat, seorang wanita sedang marah-marah pada pria yang sedang mengobati lukanya di sudut bibir. Saat ini mereka sedang berada di salah satu ruangan. Gak becus banget sih. Cuma bikin Raka dan keluarganya kecewa sama wanita itu aja. Lo gak becus. Kesal wanita itu, yang tidak lain adalah Lisa. Lo pikir gampang begoin keluarga itu? Apalagi kedua orang tuanya Raka. Gak pernah percaya sama semua omongan gue tadi. Kesal pria itu juga. Gue gak mau tahu ya. Gue udah bayar lo mahal-mahal. Lo harus bisa bikin hidup mereka sengsara. Keluarga Mahendra udah bikin perusahaan bokap gue hancur dan karena mereka juga. Bokap gue harus masuk rumah sakit. Soal itu lo tenang aja.
gue masih punya rencana lain. Dengan cara melenyapkan mereka. Ucap pria itu santai. Terserah lo mau ngapain mereka. Yang gue mau mereka harus hancur. Mereka harus rasain apa yang udah keluarga gue rasain sekarang. Ucap Lisa. Iya lo tenang aja. Asal duit bayarannya jangan lo ambil lagi. Lo lihat muka gue udah bonyok gini gara-gara si Raka itu. Kurang ajar banget si Raka sialan itu. Kesal pria itu. Melempar kapas begitu saja ke atas meja. Kalau dulu gue tergila-gila buat milikin lo. Sekarang gak lagi. Gue benci keluarga Mahendra. Karena keluarga itu udah hancurin perusahaan bokap gue. Ucap Lisa dalam hati. Dengan luapan emosi yang hanya bisa ia tahan. Pah, kita punya kamar baru loh. Kamarnya besar banget dan juga bagus. Oma yang ngasih kamar itu buat kita. Si kembar dan papanya saat ini duduk di ruang tengah sambil menonton film kesukaan kedua bocah kembar itu. Iya, Pak. Mainan yang kita beli juga. Kita simpan di kamar. Timpal bara juga. Boleh gak kalian ajak Papa ke kamar kalian? Papa juga mau lihat. Boleh dong, Pak. Si kembar lalu mengajak sang papa pergi ke kamar mereka, dan Bila yang baru saja keluar kamar, melihat ketiganya sedang menaiki anak tangga. Raka tak henti-hentinya, mengusap kepala kedua putranya. Tiba di lantai 2, Bagas langsung membuka pintu kamar mereka dan mengajak Raka masuk. Ini kamar kita, Pak. Bagus banget ini. Raka melihat semua isi kamar itu. Luas, bagus dan adem. Maafkan Papa ya, Papa sudah jahat sama kalian. Papa jahat karena sudah membiarkan kalian hidup tak layak di luar sana. Raka berjongkok di depan kedua putranya, mengusap wajah yang terlihat bahagia itu, lalu memeluknya sambil menahan tangis. Sampai saat ini pun, Raka masih belum bisa memaafkan dirinya sendiri. Mengingat apa yang sudah ia perbuat pada Bila dulu. Mengingat kehidupan mereka di luar sana sebelum mereka bertemu. Raka tak bisa menahan air matanya. Tapi dengan cepat menghapus sebelum kedua putranya melihat. Kita sayang banget sama Papa. Papa mau kan main sama aku dan kakak? Ucap si kembar bersama, dalam pelukan Raka. Iya sayang, Papa janji akan selalu meluangkan waktu untuk bermain bersama kalian. Dari ambang pintu, Bila melihat ketiganya dengan tatapan sendu. Saat ini Bila belum bisa memutuskan apa-apa. Biarlah Bila menyerahkan semua takdirnya pada Sang Pencipta. Bagaimana takdirnya nanti, Bila siap menerima. Tak ingin mengangguk momen anak dan papa mereka. Bila kembali turun ke lantai bawah, dan melihat Nyonya Aleta, baru saja keluar ruang makan. Sayang, si kembar sama papanya kemana? Ada di kamar, Ma. Bara dan Bagas, ngajak papanya ke atas. Jawab Bila. Bila dan Nyonya Aleta melihat Faisal berjalan masuk dengan cepat, membuat dua wanita itu menatap Faisal dengan curiga. Ada apa, Sal? Tanya Nyonya Aleta. Saya sedang mencari bos Raka. Nyonya, Raka, ada di kamar si kembar. Terima kasih, saya temui bos dulu. Faisal baru saja mendapat kabar dari anak buahnya untuk menyelidiki pria tak dikenal tadi. Tok, clek. Raka dan si kembar melihat Faisal yang berdiri di ambang pintu kamar. Melalui tatapan mata, Raka bisa menebak kalau asistennya itu ingin mengatakan sesuatu yang penting. Sayang, kalian main dulu ya. Papa mau ngomong sama Om Isal. Iya, Pak. Kita ngobrol di balkon saja. Ajak Raka. Mereka melewati si kembar yang asik bermain. Anak buah kita sudah menyelidiki tentang pria tadi yang mengaku sebagai papanya kembar bos. Ucap Faisal. Raka masih diam, menunggu Faisal mengatakan siapa dalang dari semua itu. Pria itu adalah orang suruhan Lise, bos. Lise ingin menghancurkan keluarga Mahendra karena sudah membuat perusahaan mereka hancur. Ucap Faisal membuat kedua tangan Raka mengepal kuat. Wanita itu benar-benar gak pernah kapok rupanya. Kita harus lebih berhati-hati lagi, bos. Pasti mereka tidak akan diam saja. Ucap Faisal lagi. Ini gak bisa dibiarkan.
Kita harus lapor polisi biar mereka mendapatkan hukuman yang setimpal. Baik, bos. Setelah membicarakan hal penting itu, Raka kembali bermain lagi bersama kedua putranya. Sedangkan Faisal sudah keluar dari sana. Pak, nanti besok papa kesini lagi kan main sama aku dan kakak? Tanya Bagas. Iya sayang, papa janji. Pulang kantor papa akan selalu mampir ke sini. Buat main sama kalian berdua. Asik. Kak, kita bisa main sama papa terus. Nanti kita coba ngomong sama mama dan oma ya, Pak. Biar hukumannya papa habis dan kita bisa tidur sama papa juga. Ucap Bagas membuat Raka sangat terharu dengan kedua putranya itu. Sebegitu inginnya si kembar bersamanya. Raka bisa melihat kalau kedua anaknya sangat ingin bersama dengan. Tapi Raka saat ini masih berjuang untuk bisa mendapatkan maaf dari mamanya kembar. Karena sampai sekarang Bila belum memberikan maaf untuknya. Tapi Raka mengerti itu karena kesalahan yang sudah ia lakukan pada Bila di masa lalu memang sangat keterlaluan. Sehingga membuat hati wanita itu begitu sakit. Nyonya Aleta dan Bila melihat bagaimana si kembar sangat ingin bersama papanya terus. Mungkin karena sejak lahir mereka tidak merasakan sosok seorang ayah. Nyonya Aleta mengusap punggung Bila dengan lembut. Keputusannya ada di tangan kamu sayang. Mama gak mau maksa dan mama sama papa gak mau ikut campur urusan kalian. Mama sama papa yakin percaya banget. Kalau kalian bisa menyelesaikan masalah kalian dengan baik. Demi si kembar. Ucap Nyonya Aleta. Melihat kedua cucunya yang begitu bahagia bersama papanya. Bila masih diam. Melihat kedua putranya dan pria yang pernah menorehkan luka yang begitu dalam. Tanpa sadar air mata Bila jatuh. 59. Bila keluar kamar dengan penampilan yang berbeda. Yaitu Bila mengenakan pakaian rapi, menyerupai karyawan kantor. Rok dipadukan dengan blus bersama navy, membuat Bila terlihat agak lain kali ini. Non Bila, ya ampun Bibi sampai gak bisa ngenalin. Ucap pelayan yang sedang bersih-bersih. Bibi bisa aja. Bila tersenyum manis melihat pelayan itu. Mau ke kamar Den Bara sama Den Bagas ya non? Iya Bi, mau lihat mereka udah bangun apa belum? Hari ini saya harus masuk kerja lagi. Udah 2 hari libur karena Bara gak sehat. Kalau gitu saya ke atas dulu Bi. Iya non. Pelayan itu lalu melanjutkan pekerjaannya. Sedangkan Bila naik ke lantai 2. Dengan pelan, Bila membuka pintu yang tertutup rapat itu. Dan samar-samar bisa mendengar obrolan kedua putranya. Kak, kira-kira kenapa ya mama gak bisa maafin papa? Mendengar suara Bagas, Bila terdiam di ambang pintu. Kakak juga gak tahu deh. Oma kan cuma bilang kalau mama marah sama papa. Padahal aku pengen banget kak. Punya mama sama papa yang selalu bersama. Seperti di film yang kita nonton itu. Kita sabar aja ya deh. Semoga saja mama cepat maafin papa. Terus papa bisa tinggal di rumah oma bareng kita. Ucap Bara. Mencoba untuk meyakinkan sang adik. Iya kak. Bila yang masih terdiam di ambang pintu. Berperan dengan pikirannya sendiri. Sebegitu inginnya. Kedua anakku bisa bersama-sama dengan papanya. Apa aku terlalu egois? Karena cuma mementingkan sakit hatiku. Tanpa memikirkan anak-anakku. Ucap Bila dalam hati. Bila kaget saat sebuah tantangan menyentuh pundaknya. Bila berbalik dan melihat Nyonya Aleta sedang tersenyum di belakangnya. Mama, kok gak masuk sayang? Ada apa? Gak ada apa-apa kok Ma. Mama mau lihat kembar juga. Iya sayang. Jawab Nyonya Aleta. Lalu kedua wanita itu masuk. Oma, Mama. Ucap si kembar. Sayang, kalian lagi ngapain? Gak kok Oma. Aku sama kakak cuma ngobrol soal mainan aja. Jawab Bagas. Tersenyum melihat sang kakak. Bila menatap kedua putranya dengan sendu. Hati Bila begitu sakit melihat kedua putranya bisa menyembunyikan keinginan mereka untuk bisa bersama papanya. Mama cantik banget. Mama mau pergi kerja ya? Tanya Bara. Iya sayang. Kalian gak apa-apa kan sama Oma dan Opa lagi? Bila menghampiri keduanya dan memeluknya dengan erat. Iya mah.
Gak apa-apa kok, kita sama Oma dan Opa, jawab Bagas, melihat sang kakak. Saat ini kondisi Bara juga sudah semakin membaik, dan Nyonya Aleta berencana akan mengajak kedua cucunya untuk berenang nanti. Nyonya Aleta lalu mengajak si kembar dan Bila turun ke lantai bawah untuk sarapan bersama. Di lain tempat, tepatnya di apartemen yang menjadi tempat tinggal Raka. Beberapa hari ini, terlihat kedua pria dewasa sedang duduk di kursi meja makan. Hanya Faisal yang sedang menyantap menu sarapannya, tapi tidak dengan Raka yang hanya diam saja, melihat roti sarapannya terus-menerus. Faisal beberapa kali melihat ke arah sang bos. Bos, kenapa sarapannya gak dimakan? Apa bos kurang suka? Aku lagi gak nafsu makan, Sal. Gak tahu kenapa tiba-tiba perasaan aku mendadak gak enak, ucap Raka, melihat sang asisten. Ada apa, bos? Faisal menatap sang bos dengan serius. Aku kepikiran Bila dan anak-anak, Sal. Ya, saya mengerti suasana hati bos sekarang. Saya juga turut prihatin dengan semua yang terjadi. Aku takut gak bisa bertemu anak-anakku lagi, ucap Raka tiba-tiba, karena perasaannya sekarang ini tidak tenang. Bos, tenang dulu. Jangan pikirkan yang aneh-aneh. Raka menghela nafas panjang, melihat layar ponselnya di mana si kembar menjadi wallpaper. Raka benar-benar merindukan keduanya. Rasanya Raka tidak ingin jauh dari mereka. Kita langsung ke kantor. Untuk pertemuan dengan perusahaan X batalkan saja. Aku akan pulang lebih awal untuk bermain bersama anak-anakku. Aku sudah berjanji pada mereka. Baik, bos. Soal Lisa dan orang suruhannya itu, saat ini mereka sudah jadi buronan polisi, ucap Faisal. Semoga saja mereka cepat tertangkap dan menerima akibat perbuatan mereka. Saat ini mobil yang mengantar Bila ke tempat catering baru saja tiba di parkiran. Pak sopir yang keluar duluan dan ingin membukakan pintu mobil buat Bila, tiba-tiba saja seseorang memukulnya dengan kuat, sehingga membuat sopir itu langsung jatuh dan tak sadarkan diri. Bila yang panik, dengan cepat keluar dan melihat orang bertopi dan memakai masker. Siapa kamu? Mukanya menjawab. Pria itu mendekat dan langsung memegang kedua tangan Bila dan memaksa Bila ikut dengannya. Bila berusaha untuk tetap melawan sekuat yang ia bisa. Tapi sayang, kekuatan seorang wanita tidak ada apa-apanya dibandingkan kekuatan seorang pria. Lepaskan saya. Tolong. Bila berusaha untuk meminta tolong. Tapi pria itu malah mengambil sapu tangan dari dalam jaketnya dan membekap mulut Bila. Kurung waktu beberapa detik saja. Bila langsung tak sadarkan diri. Bila dibawa masuk ke dalam mobil, dan mobil itu melaju dengan cepat dari depan Aleta Catering. Suasana pagi itu masih tampak sepi, karena Bila sengaja datang lebih awal, agar bisa menyelesaikan pekerjaan yang 2 hari tidak masuk. 2 karyawan yang baru saja tiba, melihat supir yang masih tergeletak di parkiran, dengan kondisi pintu mobil yang masih terbuka. Astaga, ini kenapa? Kayaknya pingsan deh. Ini kan supir yang sering antar jemput Mbak Bila. Pak, bangun Pak. Pak, pingsan dia. Kita bawa masuk aja yuk. Kasihan di sini. Tapi Mbak Bila kemana? Karena tidak mendapati Bila di sana, seketika semuanya menjadi panik, karena supir ditemukan tidak sadarkan diri, dan Bila yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Lebih baik kita hubungi Nyonya Aleta. Iya, bos harus tahu soal ini. Menggunakan telepon tempat catering, salah satu karyawan langsung menghubungi owner mereka. Nyonya Aleta, yang sedang asyik-asyik berenang bersama kedua cucunya, tiba-tiba saja pelayan datang menghampiri. Nyonya, ada telepon penting dari tempat catering. Sayang, jangan jauh-jauh ya. Oma angkat telepon dulu. Iya, Oma. Makasih ya. Nyonya Aleta mengambil ponselnya. Halo? Sapa Nyonya Aleta. Halo Nyonya, Mbak Bila tidak ada di sini. Dan supir kami temukan dalam keadaan pingsan di parkiran. Apa? Bagaimana bisa? Apa yang sudah terjadi? Suara Nyonya Aleta sudah mulai terdengar panik. Kami juga tidak tahu Nyonya.
Kami menemukan sudah dalam keadaan supir pingsan dan Mbak Bila menghilang. Minta petugas untuk melihat rekan CCTV di bagian depan. Baik Nyonya. Ada apa, Mah? Tuan Hardy melihat raut wajah istrinya yang sedang panik. Telepon dari tempat catering, Pak. Bila menghilang dan Pak supir ditemukan dalam keadaan pingsan di parkiran. Apa? Kenapa bisa begini? Ucap Tuan Hardy yang juga terlihat panik. Mama telepon Raka dulu, Pak. Raka harus tahu soal ini. Iya, Mah. Opa gak mau renang bareng kita? Tanya Bagas. Opa kan udah mandi, Nak. Tuan Hardy menghampiri kedua cucunya yang sedang asik bermain air. Di seberang sana, Raka yang juga baru tiba di kantor, langsung kaget mendengar kabar dari sang mama. Tanpa mengulur waktu, Raka dan Faisal langsung pergi lagi dari kantor. Gimana, Mah? Raka udah ke tempat catering, Pak. Ini pasti ada hubungannya dengan pria kemarin. Benar-benar keterlaluan. Ucap Tuan Hardy dan langsung menghubungi Hendra. Oma teleponan sama Papa ya? Tanya Bara. Iya sayang. Nyonya Aleta lalu mengajak kedua cucunya untuk naik dari air. Karena mereka berenang sudah hampir 1 jam. Sal, apa kamu sudah menghubungi anak buah? Sudah, Bos. Jawab Faisal cepat. Mereka saat ini sedang dalam perjalanan ke tempat catering. Tak berselang lama, mobil yang dikendarai oleh Faisal tiba di parkiran catering. Dengan cepat Raka keluar dari mobil dan berlari masuk ke dalam. Pak, apa yang sudah terjadi? Tanya Raka pada sopir yang baru saja sadar. Den, saya juga gak tahu, Den. Pada saat saya keluar mobil dan ingin membukakan pintu mobil untuk Non Bila, tiba-tiba saya dipukul oleh orang. Setelah itu saya gak tahu apa-apa. Jelas Pak Supir. Apa rekanan CCTV depan sudah diperiksa? Tanya Faisal. Sudah, Pak. Petugas sedang berada di ruangan CCTV sekarang. Jawab salah satu karyawan. Raka dan Faisal langsung menuju ruang CCTV, di mana di ruangan itu ada 2 orang yang sedang memeriksa rekaman di bagian parkir. Mbak Bila dibawa oleh seseorang yang tak dikenal. Ucap salah satu petugas. Raka mengepalkan tangannya dengan kuat. Melihat Bila dibawa paksa oleh seseorang yang bertopi dan memakai masker juga. Dengan cepat Raka keluar dari ruangan itu, lalu disusul oleh Faisal juga. Bos, seperti Nyonya Bila diculik. Ucap Faisal. Kita harus bergerak cepat untuk mencari keberadaan Bila. Aku khawatir Bila kenapa-kenapa. Dan aku yakin banget kalau dalang dari semua ini pasti ulah Lisa. Ucap Raka dengan tatapan marah. Minta bantuan polisi juga untuk mencari keberadaan Bila agar bisa cepat ditemukan. Baik, Bos. Setelah itu Raka dan Faisal pergi dari sana untuk mencari keberadaan Bila juga. Karena para anak buah Faisal saat ini juga sedang mencari Bila. Dan bukan hanya itu saja. Hendra, orang kepercayaan Tuan Hardy, juga mengatakan semua anak buahnya untuk mencari Bila. Ke-60. Perlahan Bila membuka kedua matanya dan melihat sekitarnya saat ini. Banyak sarang laba-laba dan juga benda-benda usang. Dilihat dari keadaan sekitarnya, tempat itu mirip seperti rumah tua yang tak berpenghuni. Bila merasa tangan dan kakinya saat ini sedang terikat dan susah untuk bergerak. Aku di mana sekarang? Ucap Bila seseorang diri, masih merasakan pusing saat ini. Kepala Bila juga masih terasa pusing, karena sisa obat bius yang ia alami tadi. Bila mengingat seseorang yang datang menyerang Pak Supir tadi. Clek! Pintu usang yang ada di depan Bila terbuka dan muncullah seorang wanita dan juga seorang pria, tersenyum sinis melihat Bila. Udah sadar loh? Kenapa kalian membawaku ke sini? Tanya Bila dengan tatapan sinis ke arah 2 orang itu, yang tak lain adalah Lisa dan orang suruhannya. Ya kita pengen main-main lah dikit, buat memancing suami lo ke sini. Ucap Lisa, tersenyum licik. Lepaskan saya tidak ada urusan dengan kalian, lepaskan saya. Teriak Bila, menatap Lisa tajam.
Aduh, biasa aja dong liatnya. Kan gue jadi takut. Lisa memasang wajah sok. Terus kita apakah dia, bos? Biarkan saja. Kita bisa gunakan dia untuk membuat Raka datang langsung ke sini. Ucap Lisa. Sudah yakin? Tanya pria itu. Iya, gue harus bisa balas dendam sama Raka. Karena Raka udah bikin keluarga gue bangkrut dan jatuh miskin dan gue nggak akan maafin itu. Ucap Lisa, memegang senapan yang ada di tangannya. Serem juga ya lo. Ucap pria itu. Sedangkan Bila hanya menatap kedua orang itu santai, tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Jadi wanita ini yang udah nyuruh pria itu untuk mengaku-ngaku papanya kembar. Jahat sekali wanita ini. Ucap Bila dalam hati. Bila mencari celah agar bisa kabur dari sana. Karena kalau lama-lama di ruangan itu bikin Bila bersin-bersin karena terlalu banyak debu. Hei, mau kemana kalian? Keluarkan saya dari sini. Teriak Bila. Tapi Lisa dan pria itu tak menghiraukan teriakan Bila. Apa lo udah ngasih tahu Raka? Belum. Jangan dulu terburu-buru. Biarkan saja mereka kelimpungan mencari keberadaan wanita itu. Bentar lagi mau gelap. Gue balik dulu. Gue takut di tengah hutan gini kalau malam. Siapa yang bilang di tengah hutan On? Sekarang ini kita lagi di rumah. Ucap Lisa. Iya, kita di rumah. Tapi lihat dong rumah ini. Udah tua dan lama gak berpenghuni. Pasti ada hantunya di sini. Bisik pria itu pelan. Bisa diam gak lo? Pengecut banget sih jadi cowok. Dengan kesal Lisa, berbalik melihat pria itu dengan tajam. Hari sudah menjelang sore. Tapi Raka dan Faisal belum juga menemukan keberadaan Bila. Begitupun dengan para anak buah mereka. Ponsel milik Raka bergetar dan itu adalah telepon dari dan Mama. Tanpa menunggu lama, Raka pun langsung mengangkat telepon itu. Halo, Ma? Nak, bagaimana dengan Bila? Apa sudah ada jejak? Suara khawatir Nyonya Aleta terdengar begitu jelas dari seberang telepon. Raka menghela nafas berat, melihat Faisal yang saat ini fokus menyetir mobil. Belum, Ma, tapi kita masih terus berusaha untuk mencari jejak Bila. Ucap Raka. Ya ampun, kemana mereka membawa Bila? Bentar lagi udah mau malam, dan si kembar nanyain mamanya terus, kenapa jam segini belum pulang? Mah, tolong tenangin mereka terus. Aku janji akan bawa Bila pulang. Baik, Nak. Kalau begitu Mama tutup teleponnya. Kalian hati-hati. Iya, Mah. Raka titip si kembar Mah. Sal, kita cari Bila sampai ketemu malam ini. Ucap Raka. Baik, Bos. Bila di mana kamu? Semoga saja kamu baik-baik saja. Aku gak mau kamu kenapa-kenapa. Apa nanti yang harus aku katakan pada anak-anaknya? Ucap Raka dalam hati. Tepat pukul 9 malam, Raka mendapat telepon dari anak buah papanya kalau mereka berhasil menemukan keberadaan Bila. Mendengar kabar itu Raka begitu senang dan langsung meminta mereka untuk mengirim lokasinya. Ini lokasinya lumayan jauh dari keramaian, Bos. Bisa dibilang ini di tengah hutan. Ucap Faisal. Kita harus cepat-cepat ke sana, Sal. Kasian Bila pastikan sangat ketakutan sekarang. Ucap Raka, yang terlihat panik. Baik, Bos. Mereka lalu menuju lokasi di mana Bila berada saat ini. Sedangkan para anak buah sudah berada di sana dan menunggu kedatangan bos mereka. Di rumah saat ini Nyonya Aleta dan Tuan Hardy. Tak ia harus mengatakan apa lagi pada kedua cucunya. Sudah semua jawaban mereka katakan untuk pertanyaan yang terlontar dari bibir kedua bocah kecil itu. Mama kemana ya, Kak? Kok belum pulang juga? Ucap Bagas dengan wajah sedih. Kita tunggu aja ya, Deh. Bentar lagi pasti Mama pulang. Kan Mama lagi kerja. Jawab Barah. Tapi kerja kok sampai malam, Kak? Biasanya Mama sorenya udah pulang. Nyonya Aleta melihat sang cucu. Nyonya Aleta begitu kasihan melihat kedua cucunya itu. Kalau sampai Bila belum ditemukan juga malam ini, tak tahu harus apa lagi yang ia katakan kalau kedua cucunya kembali bertanya.
Sayang, sekarang kalian tidur ya. Udah malam loh ini. Nanti mama marah lagi kalau lihat kalian belum tidur. Berbagai alasan Nyonya Aleta katakan, agar kedua cucunya segera tidur. Tapi kita mau nungguin Mama Oma. Jawab Bagas. Kan ketemunya bisa besok pagi sayang. Sekarang tidur ya. Oma temanin kalian tidur di sini. Mau gak? Benar. Oma mau tidur sama kita. Tanya Bara. Iya. Oma tidur di sini sama kalian. Terus Opa? Tidur sama siapa dong Oma? Biarin Opa tidur sendiri. Sekarang kita tidur ya. Setelah membujuk dengan banyak cara, akhirnya kedua bocah kembar itu mau juga tidur. Setelah menempuh perjalanan hampir 1 jam, akhirnya Raka dan Faisal tiba di lokasi yang dikirim oleh anak buah sang papa. Ini tempat Sal? Tanya Raka. Melihat-lihat sekitaran mereka saat ini hutan dan hanya ada kegelapan. Iya bos, Nona bila disekap di salah satu rumah tua tak jauh dari sini. Dan anak buah juga sudah mengepung tempat ini. Jelas Faisal. Apa kau sudah mengabari polisi? Sudah bos, mereka juga dalam perjalanan ke sini. Jawab Faisal, lalu keduanya melihat salah satu pria datang menghampiri mereka. Bagaimana? Tanya Faisal. Nona bila masih berada di rumah tua itu, dan orang yang menculiknya juga berbeda di sana bos. Apa kau mengenal mereka? Seorang wanita dan seorang pria bos. Ucap pria itu. Ini pasti gak salah lagi. Semua ini pasti ulahnya Lise. Ucap Raka, tanpa menunggu lama langsung turun dari mobil disusul oleh Faisal. Melihat dari kejauhan, rumah tua itu hanya dijaga oleh 3 orang pria berbadan besar di depan. Sedangkan jumlah anak buah Raka dan Faisal lumayan banyak saat ini. Sedangkan di dalam rumah tua itu, Bila menahan rasa lapar, karena seharian belum makan dan hanya sarapan pagi saja, berusaha untuk melepaskan diri tapi tangan dan kakinya saat ini sedang terikat kuat. Bagaimana caranya aku bisa keluar dari sini? Ucap Bila seorang diri. Samar-samar, Bila mendengar keributan di luar sana. Bila juga mendengar suara yang sangat ia kenali. Mas Raka? Iya itu beneran suaranya Mas Raka. Ucap Bila tanpa sadar Bila tersenyum dan merasa hatinya begitu senang. Ke-61. Sal, kamu ikut aku. Kita cari Bila di dalam. Ucap Raka. Melihat 3 pria berbadan besar itu sudah mulai tengah melawan para anak buah mereka. Baik bos. Faisal dan Raka lalu masuk ke dalam rumah tua itu. Di dalam terlihat begitu berantakan dan hanya ada cahaya lampu kecil. Bila, kamu di mana? Ucap Raka. Bila. Panggil Raka. Tak. Raka dan Faisal sampai silau karena cahaya lampu yang sangat terang di ruangan itu. Dan suara tawa seorang wanita menggelegar di sana. Kau hebat juga. Bisa menemukan istrimu di sini. Ucap Lisa, tersenyum mengejek ke arah Raka. Kau, jadi semua ini adalah ulahmu. Kau benar-benar gak pernah kapur rupanya. Raka menatap tajam Lisa, tapi tatapan tajam itu tidak membuat seorang Lisa takut. Kenapa? Lo kaget? Selama dendam gue gak terbalaskan, gue gak akan pernah berhenti buat ngancurin keluarga Mahendra. Dengan cara menculik Bila, dan lo udah bisa menghancurkan keluarga gue. Raka tersenyum sinis, melihat Lisa yang dengan pedenya ingin melawannya. Berto! Teriak Lisa, dan seorang pria keluar sambil membawa senjata api, membuat Raka dan Faisal mulai waspada. Karena mereka tidak ada pegangan saat ini. Sal, kita harus lebih hati-hati. Bisik Raka. Baik bos. Ini, mau nembak sekarang apa tunggu nanti? Tanya Berto. Raka melihat pria yang pernah mengaku sebagai papanya kembar itu. Ternyata dugaannya tidak pernah salah. Kalau pria itu benar suruhan wanita jahat itu. Cepat katakan di mana lo bawa Bila. Tenang dulu. Dia aman sama kita. Karena target kita itu lo bukan wanita gak berguna itu. Raka semakin emosi dan marah.
Ingin rasanya Raka merobek mulut wanita itu. Kalau tidak mengingat di tangan mereka saat ini tidak ada senjata mematikan. Lo mau apa? Gue mau. Lo harus mati di tangan gue. Ucap Lisa, mulai mengarah senjata api ke arah Raka, membuat Faisal mulai panik saat ini. Ya udah, tembak gue sekarang. Gue juga udah ada di sini kan? Ucap Raka, terlihat santai tapi tidak dengan Faisal yang sudah berkeringat dingin. Di dalam ruangan, jantung Bila berdebar kuat, mendengar suara Raka. Bila tahu kalau saat ini di luar sedang berbahaya. Mas Raka, kesini cuma nyari aku. Aku harus bisa keluar dari sini. Ucap Bila, berusaha untuk membuka tali yang mengikat tangannya. Kau akan mati. Kau tidak akan bertemu orang tuamu dan anak-anakmu lagi. Enggak takut itu. Bos harus hati-hati bos. Ucap Faisal. Raka memberikan isyarat pada asistennya itu untuk lebih tenang. Karena Raka yakin banget kalau sekarang Lisa belum ingin menembaknya. Hanya ingin membuat Raka takut. Di dalam Bila, terus berusaha untuk membuka tali di tangannya. Karena tali itu diikat cukup keras juga oleh Berto. Dan di luar, 3 penjaga juga sudah tak sadarkan diri. Terkapar di tanah. Kita masuk, kita harus nolongin bos di dalam. Ucap salah satu anak buah. Lalu mereka masuk ke dalam rumah tua itu. Lisa dan Berto kaget. Melihat ada banyak orang masuk. Mereka sudah bisa menebak kalau mereka itu siapa. Wah, ternyata kalian cepat juga. Sinis Lisa. Bos, di depan sudah beres. Tenang, sekarang jangan dulu gegabah. Ucap Raka yang mendapat anggukan dari para anak buah. Lisa masih memegang senjata ke arah Raka. Dan saat ini di situ sangat menegangkan. Faisal dan Raka masih waspada melihat ke arah Lisa. Jam dinding sudah menunjukkan pukul 12 malam. Tuan Hardy baru saja mendapat kabar dari para anak buah. Pah, gimana apa udah ada kabar? Tanya Nyonya Aleta, menghampiri sang suami. Ma, apa si kembar sudah tidur? Udah Pah, mereka lagi tidur nyenyak. Papa baru saja dapat kabar dari anak buah, kalau mereka sudah menemukan Bila. Terus gimana, Pak? Semuanya baik-baik saja kan? Ini Papa masih menunggu. Karena yang menculik Bila adalah Lisa. Kurang ajar wanita itu. Gak pernah kapok rupanya dia. Dia harus diberi pelajaran yang setimpal. Ucap Nyonya Aleta, dengan raut wajah emosi. Mama tenang dulu. Polisi juga sudah menunjuk lokasi di mana Bila disekap sekarang. Karena cukup jauh juga lokasinya. Ucap Tuan Hardy. Semoga saja, semuanya baik-baik saja, dan Lisa bisa cepat ditangkap polisi dan dipenjara seumur hidup. Tuan Hardy melihat sang istri yang sangat emosi dan marah sekarang. Karena malam sudah semakin larut, Tuan Hardy pun meminta sang istri untuk istirahat. Mama akan tidur di kamar kembar, Pak. Takut nanti mereka bangun dan nyariin Bila. Iya, Mah. Tuan Hardy tidak mengatakan kalau saat ini putra mereka dalam bahaya. Karena tak ingin istrinya kepikiran nanti. Tapi Tuan Hardy sangat berharap kalau semua akan baik-baik saja nanti. Sedikit lagi, Bila sudah bisa membuka tali yang mengikat tangannya. Pergelangan tangan Bila juga sedikit perih karena bekas tali yang terikat sangat kuat. Di luar sana, Bila bisa mendengar suara Raka dan Lisa, dalam hati Bila juga saat ini ia sedang panik. Sedikit lagi talinya akan terbuka. Ucap Bila. Raka melihat ke arah samping, di mana pintu tertutup rapat. Raka yakin banget kalau Bila pasti berada di ruangan itu. Salah satu anak buah Hendra mengeluarkan senjatanya dari saku jaket dan mengarah kepada Lisa, membuat Lisa tersenyum remeh ke arah pria itu. Jangan bermain-main, atau peluru ini akan bersarang di dada bos kalian. Ucap Lisa. Jangan dulu gegabah. Ucap Faisal. Suara mobil polisi baru saja tiba di halaman rumah tua itu, membuat Lisa dan Berto semakin terkepung dan tidak bisa lari lagi. Dasar pengecut, ternyata kalian juga melibatkan polisi. Mereka akan membawa kalian ke penjara. Kesal Faisal. Diam kau, gue gak akan dipenjara.
Di sini gue cuma pengen balas apa yang udah Raka lakuin ke perusahaan bokap gue. Teriak Lisa. Dengan cepat polisi langsung masuk ke dalam dan melihat situasi saat ini. Polisi juga harus mencari celah agar tidak ada korban nanti. Melihat saat ini pihak musuh juga memiliki senjata api. Menyerah saja. Semua pasti akan baik-baik saja. Ucap salah satu polisi. Gue gak akan biarin dia lolos lagi kali ini. Ucap Lisa, menatap Raka. Jari Lisa mulai bergerak untuk melepaskan tembakan ke arah Raka. Raka dan semuanya saat ini bisa melihat kalau Lisa kali ini benar-benar serius. Dor! Salah satu anak buah Hendra menembak senjata yang ada di tangan Lisa, sehingga membuat senjata itu terjatuh ke lantai dengan jarak 4 meter. Melihat sudah tidak ada senjata di tangan Lisa, Raka pun dengan cepat mencari bila di ruangan sampai. Tapi mereka tidak sadar kalau ternyata Berto juga memiliki senjata api yang langsung diarahkan ke arah Raka. Clek! Bila membuka pintu itu dan melihat suasana di luar sana, langkah Raka terhenti melihat Bila berdiri di ambang pintu. Tatapan keduanya bertemu beberapa detik. Bos awas! Ucap Faisal. Mas Raka awas mas! Teriak Bila juga dan... Dor! 62. Bila menutup mulutnya, melihat kejadian yang ada tepat di depan matanya saat ini. Tangan Raka penuh darah, menahan badan Faisal yang saat ini hampir ambruk. 2 tembakan itu tepat mengenai punggung Faisal saat menolong sang bos. Polisi dan para anak yang lain langsung mengepung Lisa dan Berto, dan 2 orang itu tak bisa lari lagi karena sekarang salah satu polisi melepaskan tembakan sehingga mengenai betis Berto, sehingga membuat pria itu tak bisa berbuat apa-apa sekarang. Lepaskan saya! Teriak Lisa, tidak terima dibawa paksa oleh polisi. Lebih baik diam dan ikut kami ke kantor polisi sekarang juga. Tegas polisi itu, Lisa terus berteriak keluar dari rumah tua itu. Kamu gak apa-apa kan? Tanya Raka, terlihat khawatir menghampiri Bila. Sedangkan Faisal yang terkena tembakan karena menolong sang bos, sudah dibawa lari ke rumah sakit duluan. Saya gak apa-apa. Bagaimana dengan kondisi Kak Faisal? Bila terlihat khawatir. Takut terjadi sesuatu pada pria itu. Kita berdoa saja. Semoga Faisal gak apa-apa. Ayo kita pergi dari sini. Ajak Raka. Bila mengangguk kecil kemudian mengikuti Raka keluar dari rumah tua itu. Bos. Sapa salah satu anak buah mereka. Kita pergi dari sini. Biar saya yang menyetir mobilnya. Baik bos. Ayo masuk. Aku langsung antar kamu pulang. Raka melihat Bila, yang hanya diam saja. Sebaiknya kita ke rumah sakit aja dulu. Kita lihat kondisinya Kak Faisal. Kasihan dia. Raka melihat jam yang melingkar di pergelangan tangannya. Sekarang jam sudah menunjukkan pukul 1:30 dini hari, dan Raka juga melihat Bila seperti kecapean. Gak, aku langsung antar kamu pulang ke rumah. Kamu harus istirahat dan anak-anak juga nungguin kamu terus. Ucap Raka. Saat ini mereka sudah berada dalam mobil. Bila dia memikirkan kedua putranya, yang pasti seharian tadi terus menanyakan dirinya. Biasanya Bila pulang sore, tapi karena terjadi sebuah insiden, Bila harus membuat semua khawatir. Mobil terus melaju di kesunyian malam, tidak ada obrolan di antara keduanya. Bila sibuk dengan pikirannya sendiri, begitupun dengan Raka. Raka melirik ke arah Bila, saat mendengar suara perut Bila yang terus berbunyi, membuat Bila dengan cepat memegang perutnya karena malu. Kita mampir di restoran 24 jam. Kamu pasti belum makan sehari tadi? Gak apa-apa kok. Kita langsung pulang saja. Saya bisa makan di rumah. Ucap Bila. Gak. Nanti kamu bisa sakit. Kita mampir sebentar di restoran. Raka gak mau dibantah dan mencari restoran 24 jam. Mampir di McDonald aja. Biar nanti saya bisa makan di mobil. Yakin mau makan di mobil? Iya. Nanti kalau makan di dalam, nambah lama sedangkan kamu masih harus ke rumah sakit. Ya udah. Raka lalu membelok mobil ke salah satu KFC. Mengantri sebentar sampai pesanan mereka siap.
Ini, langsung dimakan. Terima kasih. Ucap Bila, yang mendapat anggukan dari Raka. Mobil kembali melaju di jalan raya, dan tak berselang lama mobil memasuki gerbang rumah besar itu. Sudah sampai, kamu langsung istirahat aja. Iya, terima kasih kamu sudah mau menolong saya. Ucap Bila sebelum turun dari mobil. Iya, sama-sama. Raka tersenyum manis, lalu Bila turun dari mobil, bersamaan dengan Tuan Hardy baru saja keluar pintu utama. Pak, Nak, kamu gak apa-apa kan? Bila gak apa-apa kok, Pak. Jawab Bila. Syukurlah, langsung masuk dan istirahat ya. Ini juga udah dini hari. Iya, Pak. Bila masuk dulu. Tuan Hardy mengangguk kecil lalu menghampiri sang putra yang masih berada di dalam mobil. Kenapa gak ikut turun, Nak? Pak, aku harus ke rumah sakit. Faisal kena tembakan, Pak, karena nolongin Raka. Ya udah kamu hati-hati. Kabarin Papa kalau ada apa-apa. Baik, Pak. Kalau gitu Raka pergi dulu. Pak. Setelah mendapat anggukan dari Tuan Hardy, mobil kembali keluar dari halaman rumah besar itu. Tiba di rumah sakit, Raka langsung menuju IGD di mana Faisal berada. Bagaimana dengan Faisal? Masih di dalam, bos. Ditangani sama dokter. Ucap salah satu anak buah. Raka mengusap rambutnya dengan kasar. Kalau Faisal tidak menolongnya tadi, sudah pasti tembakan itu mengenainya. Clek. Dok, bagaimana keadaan Faisal? Pasien harus segera melakukan operasi, Pak. Karena peluru yang bersarang di punggungnya cukup dalam. Jelas, dokter. Baik, dok. Tolong lakukan yang terbaik untuk Faisal. Iya, Pak. Kami akan berusaha sebisa kami. Ucap dokter. Faisal lalu dibawa ke ruang operasi. 2:30 pagi operasi baru dimulai. Dan Raka sama sekali tidak pergi dari sana. Raka menunggu sampai operasinya selesai. Dan tepat pukul 5 pagi, operasi pengangkatan peluru dari punggung Faisal selesai. Karena peluru hampir mengenai jantung. Raka duduk di depan ruang operasi, sambil menunggu dokter keluar. Clek. Pintu kaca terbuka. Bersamaan dokter yang baru saja keluar. Dok, bagaimana operasinya? Alhamdulillah operasinya berjalan dengan lancar, Pak. Pasien juga nanti akan langsung dipindahkan ke ruang inap. Ucap dokter. Terima kasih banyak, Sus. Sama-sama, Pak. Kalau gitu saya permisi dulu. Raka kembali duduk, dan dari arah timur matahari juga sudah mulai terbit. Semalaman Raka tidak tidur sama sekali. Penampilan pria itu juga sekarang ini begitu berantakan. Pagi-pagi sekali, Bila sudah bangun meskipun masih merasakan kantuk, karena semalam Bila tidur jam 2, karena memikirkan kejadian semalam. Bila masuk ke dalam kamar kedua putra kembarnya, dan melihat dua bocah kembar itu sedang meringkuk nyaman di balik selimut tebal mereka. Bila tersenyum manis lalu duduk di sini ranjang. Papa jangan tinggalin kita, Pak. Gumam Bagas dalam tidurnya. Sayang, bangun, nak, kamu kenapa? Mendengar suara yang sangat mereka rindukan itu, si kembar langsung terbangun dari tidur mereka. Mama, ini beneran Mama kan? Tanya Bara. Iya sayang, ini Mama. Dengan cepat si kembar langsung berhamburan ke dalam pelukan Bila. Dari semenjak Bila pergi kerja mereka tidak bertemu sampai malam. Mama dari mana aja? Kita nungguin Mama semalam. Maaf sayang. Mama ada kerjaan yang gak bisa ditinggal. Ucap Bila, beralasan sambil mengusap kepala kedua putranya. Mama gak punya handphone ya? Pertanyaan Bagas membuat Bila heran. Kenapa, nak? Kalau Mama punya handphone kan, kita bisa telepon dari handphone Oma atau Opa. Mau ngomong sama Mama, kalau Mama pulang telat. Ucap Bagas. Bila tersenyum. Kembali memeluk kedua putranya dengan sayang. Iya, nanti Mama beli handphone ya. Benar ya, Ma? Iya sayang. Dari ambang pintu, Nyonya Aleta tersenyum senang melihat pemandangan itu. Nyonya Aleta juga sangat bersyukur karena Bila dan Raka baik-baik saja.
Tapi Nyonya Aleta juga khawatir dengan Faisal, karena Faisal sudah mau bertarung nyawanya untuk melindungi putranya. Saat ini Faisal sudah dipindahkan ke ruang inap. Raka sama sekali tidak meninggal asistennya itu. Raka akan menunggu sampai Faisal sadar. Raka duduk di salah satu sofa, sambil menikmati sarapan pagi yang ia besan online tadi. Clek. Raka melihat pintu yang baru saja terbuka. Di sana ada Nyonya Aleta dan Tuan Hardy yang berjalan masuk. Sayang, kamu gak apa-apa kan? Nyonya Aleta langsung menghampiri sang putra, yang saat ini terlihat berantakan. Raka gak apa-apa kok, Mah. Bila baik-baik saja kan? Iya, bila baik-baik aja. Lagi di rumah sama kembar. Nyonya Aleta merasa kasihan melihat penampilan putranya saat ini. Bagaimana sama Faisal? Kata dokter tinggal nunggu sadar aja. Karena masih pengaruh obat bius pasca operasi. Ini mama udah bawain kamu baju ganti. Habis sarapan kamu langsung mandi. Lihat nih penampilan kamu berantakan banget. Nyonya Aleta mengacak rambut putranya itu. Nak, kalau Faisal sudah sadar, kau pulanglah ke rumah untuk istirahat. Kamu pasti gak tidur semalaman kan? Ucap Tuan Hardy. Iya, nanti kamu bisa sakit. Ucap Nyonya Aleta juga. Mama gak marah aku ke rumah. Gak, asal kamu gak macam-macam aja sama Bila. Raka hanya tersenyum, kembali menghabiskan sisa sarapannya yang tinggal sedikit. Perlahan jemari Faisal mulai bergerak sedikit-sedikit, pertanda Faisal akan segera sadar. Faisal melihat sekelilingnya saat ini, dan pandangannya melihat Nyonya Aleta dan Tuan Hardy. Nyonya, Tuan. Sal, kamu udah sadar? Bentar tante panggil dokter dulu. Ucap Nyonya Aleta. Syukurlah kamu udah sadar, Sal. Ucap Tuan Hardy. Tuan, semuanya baik-baik saja kan? Iya, semuanya baik-baik saja. Raka sedang membersihkan diri di kamar mandi, semalam dinungguin kamu operasi. Nyonya Aleta tak lama kemudian kembali bersama dokter yang akan memeriksa kondisi Faisal. Saya periksa dulu ya. Ucap dokter yang mendapat anggukan dari Faisal ke-63. Bagaimana keadaannya, Dok? Tanya Nyonya Aleta, berdiri di dekat sang suami. Kondisi pasien saat ini sudah lebih membaik, Bu. Clek. Raka keluar dari kamar mandi dan melihat Faisal yang sudah sadar. Sal, kamu udah sadar? Iya, Bos. Alhamdulillah. Ucap Faisal, tersenyum melihat sang bos baik-baik saja. Pak, Bu, saya permisi dulu. Ucap dokter. Iya, Dok, terima kasih. Ucap Nyonya Aleta. Sal, terima kasih karena kamu sudah mau menolongku. Kamu rela tertembak karena ingin melindungiku. Raka melihat asistennya yang sudah menemaninya selama bertahun-tahun itu. Sama-sama, Bos. Itu sudah menjadi tanggung jawab saya untuk melindungi Bos. Yang terpenting sekarang Bos dan Nona bila baik-baik saja. Ucap Faisal. Nak, sekarang kan Faisal sudah sadar. Lebih baik kamu pulang dan istirahat di rumah ya. Kamu gak tidur semalaman, nanti kamu bisa sakit. Nyonya Aleta menghampiri sang putra. Iya, Bos. Bos harus jaga kondisi juga. Jangan sampai sakit. Ucap Faisal. Apa kau benar-benar gak apa-apa, Sal? Raka masih terlihat khawatir meninggalkan Faisal. Gak apa-apa, Bos. Saya sudah merasa lebih baik kok. Lagian kan di rumah sakit ini ada banyak suster. Ya sudah, nanti kalau ada apa-apa, jangan sungkan untuk menghubungiku. Ucap Raka yang mendapat anggukan dari Faisal. Raka lalu pulang ke rumah untuk istirahat. Karena saat ini kepala Raka terasa berat dan rasa-rasa mau pecah. Sedangkan Nyonya Aleta dan Tuan Hardy tidak langsung pulang. Tuan Hardy masih harus ke kantor sedangkan sang istri harus ke tempat catering. Karena Bila belum diizinkan untuk masuk kerja setelah insiden yang menimpanya kemarin. Bila sedang menemani kedua putranya
yang saat ini sedang menonton di ruang TV. Sudah hampir setengah jam mereka berada di sana. Tuh Kak, lihat deh. Mereka bahagia banget ya punya orang tua. Ucap Bagas, dengan mata fokus ke layar TV, di mana dua anak perempuan dan laki-laki sedang diantar ke sekolah oleh ayah dan ibu mereka. Iya, mereka keluarga yang utuh. Ucap Bara juga, bila hanya dia melihat adegan di layar TV. Ma, nanti keluarga kita bisa utuh gitu juga gak? Tanya Bagas dengan polosnya. Kok Bagas nanya gitu sayang? Ucap Bila kaget, melihat sang putra. Aku cuma nanya aja Ma. Ucap Bagas. Insya Allah, ya sayang. Hanya itu kata-kata yang keluar dari mulut sang mama, dan tampan mereka sadari tak jauh dari sana ada sepasang mata yang sedang melihat ketiganya dengan tatapan sendu. Pemilik mata itu adalah Raka. Raka baru saja tiba di rumah dan tak sengaja mendengar obrolan Bila dan kedua putra mereka. Tuan muda, kenapa tidak masuk? Tanya salah satu pelayan. Papa? Panggil Bagas, melihat sosok yang sedang berdiri tak jauh dari ruang TV. Raka tersenyum manis, melihat kedua putranya. Bila juga ikut melihat ke arah yang dilihat si kembar dan benar saja di sana ada pria yang menolongnya semalam. Bila bisa melihat wajah lelah pria itu. Dan Bila bisa menebak kalau Raka pasti tidak tidur semalaman karena berada di rumah sakit. Si kembar dengan cepat turun dari atas sofa dan langsung menghampiri sang papa. Papa datang mau main sama kita ya? Tanya Bagas dengan begitu antusias. Raka tersenyum lalu berjongkok di hadapan kedua putranya. Tak ingin melihat wajah bahagia itu bersedih. Raka pun dengan cepat mengangguk. Iya sayang, Papa kesini mau main sama kalian. Kemarin kan Papa gak bisa tepatin janji buat main sama sekalian. Asik, kita bisa main sama Papa. Sorak si kembar. Sayang, mainnya nanti aja ya. Papa kalian harus istirahat dulu. Bila mencoba memberikan pengertian pada si kembar. Karena melihat wajah lelah Raka. Aku gak apa-apa kok. Ucap Raka tersenyum. Lalu melihat kedua putranya. Sekarang kita main apa sayang? Gimana kalau kita main bola apa? Di lapangan belakang. Taman belakang yang luas dikira si kembar adalah lapangan. Boh, ayo kita main sekarang. Bara, ambil bolanya dulu ya Pak. Bila menatap khawatir pada Raka. Karena wajah pria itu memang sangat tidak memungkinkan saat ini. Raka dan Bagas berjalan menuju halaman belakang rumah. Ayo dek main. Ajak Bara. Datang sambil membawa bola. Raka tersenyum melihat kedua putranya. Kemudian mereka bertiga mulai bermain bersama. Awalnya ketiganya terlihat asik. Tapi lama-lama Raka mulai merasakan pusing dan pandangannya mulai buram dunia serasa berputar. Raka duduk di bangku tak jauh dari sana, sambil memegang kepalanya yang sakit. Si kembar yang melihat itu, langsung dengan cepat mendekati sang papa. Papa kenapa? Papa sakit ya? Tanya Bagas, khawatir. Papa gak apa-apa kok sayang, cuma pusing aja. Raka berusaha tersenyum di depan kedua putranya. Mau main lagi? Tanya Raka. Istirahat aja, Pa. Nanti besok-besok kita main lagi. Ucap Bagas yang mendapat anggukan dari sang kakak. Kepala Raka semakin pusing dan tidak memungkinkan untuk berjalan sendiri. Ayo Pak kita masuk. Raka berdiri dan hampir terjatuh. Untung saja Raka bisa cepat duduk lagi. Kak, seperti Papa gak bisa jalan. Ucap Bagas. Panggil Mama aja deh. Biar dibantuin sama Mama. Kita kan masih kecil gak bisa bantuin Papa. Kalau gitu aku panggil Mama ya Kak. Ucap Bagas yang mendapat anggukan dari Bara. Dengan cepat, Bagas berlari kecil memanggil sang Mama. Bila yang baru saja keluar dapur melihat putra bungsunya yang sedang berlari masuk. Ada apa sayang? Ma, Papa pusing gak bisa jalan. Mama tolong bantuin Papa ya. Mendengar ucapan sang putra,
Bila dengan cepat ke halaman belakang dan melihat Raka yang sedang menahan rasa pusing dengan Bara yang setia berada di dekatnya. Bisa jalan gak? Papa gak bisa jalan, Mah. Tadi aja Papa hampir jatuh, untung aja bisa duduk lagi. Ucap Bara. Bila mengangkat sebelah lengan Raka dan meletakkan di pundaknya dan Bila memampar Raka masuk ke dalam rumah. Dengan mata sayu, Raka bisa melihat wajah Bila yang begitu dekat dengan sang ini. Kasian ya Papa, jadi sakit karena main bola sama kita, Kak. Ucap Bagas. Iya, Kakak juga merasa bersalah, Dek. Coba aja kita nggak ngajak Papa main tadi. Kedua bocah kembar itu terus berceloteh sampai masuk ke dalam rumah. Bila bingung mau membawa Raka kemana, ke lantai 3 tidak mungkin. Karena itu cukup jauh, sedangkan dirinya sudah merasa berat, karena tubuh Raka besar dan tinggi. Ke kamar tamu aja, ucap Raka. Bila pun membawa Raka ke kamar tamu, si kembar yang membuka pintu dan masuk duluan. Pelan-pelan aja, ucap Raka, melihat Bila kesusahan saat menurunkan lengan Raka. Dengan dibantu si kembar, akhirnya Raka bisa berbaring di ranjang. Butuh sesuatu gak? Tanya Bila, membuat si kembar saling pandang. Ma, kayaknya Papa udah tidur deh, tuh matanya udah tertutup. Tunjuk Bara. Dan benar saja, suara dengkuran halus terdengar dari pria itu. Bila menghela nafas pelan, lalu mengajak si kembar keluar dari sana. Di lain tempat, terlihat seorang pria yang sedang bersimpu di depan salah satu makam. Air mata masih membekas di sudut kedua matanya. Pa, aku kangen banget sama Papa. Karena Papa udah gak ada. Aku kehilangan jejak adik, Pa. Aku jadi gak bisa menemukan adik sekarang. Mungkin saat ini adik sudah tumbuh menjadi gadis remaja. Ucap pria itu, mengusap nisa berwarna hitam. Andai saja, Papa masih hidup. Mungkin kita bisa mencari keberadaan adik bersama. Sekarang, aku gak tahu harus cari adik kemana, Pa. Pria itu melepaskan semua unek-unek di depan makan sang papa. Andai saja Papa gak nolongin pria itu. Mungkin Papa gak akan meninggalkan. Bab ke-64. Sudah 3 jam berlalu, tapi Raka belum juga bangun dari tidurnya dan kedua bocah kembar terlihat dengan setia menunggu sang papa yang saat ini masih tertidur. Kak, Papa belum bangun ya? Tanya Bagas, berjalan mendekati sang kakak. Belum deh, Papa nyenyak banget tidurnya. Ucap Bara. Cuek. Bila melihat kedua putranya yang setia menunggu sampai papa mereka bangun. Dengan pelan Bila menghampiri kedua bocah kembar itu. Makan dulu yuk, udah siang loh. Papa gimana, Ma? Papa kan belum makan juga. Ucap Bagas. Papa kan lagi istirahat, nanti bisa makan kalau udah bangun sayang. Kita makan dulu aja, Kak, nanti kesini lagi. Bila melihat Raka yang masih tertidur pulas, lalu mengajak si kembar keluar dari kamar itu. Opa sama Oma, belum balik ya, Ma? Belum sayang, Opa lagi ke kantor gantiin Papa, kalau Oma ke tempat catering. Bila dengan talenta menyiapkan menu makan siang untuk si kembar. Klik! Lenny melihat Justin yang baru saja masuk ke dalam apartemen. Dengan cepat wanita itu mendekat. Sayang, kamu dari mana aja sih? Aku cariin gak ada pagi-pagi. Aku habis lari pagi. Sekalian mampir ke suatu tempat. Jawab Justin. Lari pagi kok gak ngajak aku? Gak seru kamu malah biarin aku sendiri di apartemen. Iya sorry. Udah jangan ngambek lagi. Justin berusaha untuk membujuk Lenny agar tidak ngambek terlalu lama. Selama pergi dari rumah, Lenny tidak pernah lagi kembali. Ia sudah menetap di apartemen bersama Justin sang kekasih, sedangkan Mary beberapa kali juga bertemu mereka berdua di restoran atau di kafe. Sayang, aku tadi gak sengaja nemuin fotonya anak kecil di laci meja. Itu fotonya siapa? Lenny mendongak melihat Justin. Adik aku, Jessica. Ucap Justin pelan. Lenny kaget dan melihat Justin serius. Kamu punya adik? Terus di mana dia sekarang?
Iya, aku punya adik. Aku gak tahu di mana dia sekarang. Semenjak papa meninggal, aku jadi kehilangan jejak dia. Kalau itu adik kamu, itu berarti dia udah besar dong sekarang. Iya, udah jadi gadis remaja. Aku gak tahu harus cari dia kemana lagi. Sabar aja. Semoga kalian dipertemukan. Atau kalau perlu gak usah deh dipertemukan lagi. Nanti bisa-bisa Justin malah lebih sayang adiknya lagi daripada gue pacarnya. Ucap Lenny dalam hati. Aku ke kamar dulu. Iya, aku buatin makanan kesukaan kamu ya. Iya. Lenny menatap punggung yang menghilang dari balik pintu. Senyum sinis terbit di bibir Lenny, lalu pergi ke dapur. Raka dengan pelan membuka kedua matanya, dan melihat dua kepala yang sedang menatapnya saat ini. Mereka adalah Bara dan Bagas, yang selalu setia berada di dekat sang papa. Papa udah bangun? Nak, kalian ngapain di sini? Kita nungguin papa bangun. Papa tidur dari pagi. Ucap Bara. Raka melihat jam yang saat ini sudah menunjukkan pukul 3 sore. Ternyata ia tidur cukup lama dan mungkin karena pengaruh kecapean. Papa gak apa-apa kan? Papa gak apa-apa sayang. Raka tersenyum melihat kedua putranya. Kak, aku ngasih tau mama dulu ya, kalau papa udah bangun. Iya deh. Angguk Bara. Bila yang sedang mengupas buah kesukaan si kembar, dikagetkan dengan kedatangan Bagas. Ma, papa udah bangun ma. Terus papa di mana? Masih di kamar ma. Mama sisain makanan kan buat papa. Papa kan belum makan ma. Bila tersenyum melihat putranya yang tak henti-hentinya berceloteh. Dan tidak lama berselang Bara dan Raka masuk ke ruang makan. Sebentar, saya siapkan makanan dulu. Ucap Bila. Papa duduk di sini aja, kan papa masih pusing. Bagas menarik kursi untuk sang papa. Terima kasih nak. Raka begitu terharu melihat kedua putranya yang begitu perhatian padanya. Sedangkan dirinya dulu tidak pernah mau untuk sekedar mencari tahu tentang keberadaan Bila. Kalau memikirkan soal itu, hati Raka begitu rapuh dan merasa bersalah banget. Pandangan Raka melihat Bila yang sedang menyiapkan makanan untuk Bila sama sekali tidak memanggil pelayan, malah dia yang menyiapkan makanan untuk Raka. Papa kok liatin mama terus? Bila berbalik dan melihat Raka yang sedang melihatnya. Mama cantik ya, Pak? Tanya Bagas. Itu papa lapar. Lapar ya? Kirain mama cantik, karena papa liatin mama terus. Pak, papa malam ini tidur di sini kan? Kenapa sayang? Kita pengen tidur sama papa. Papa di tengah, aku di sebelah dan kakak di sebelah. Itu seperti di film yang tadi siang, Kak. Seperti keluarga utuh gitu ya, Deh. Iya, Kak. Raka dan Bila saling pandang, melihat si kembar yang begitu antusias dan bahagia. Bila belum pernah melihat kedua putranya sebagai sekarang ini, selalu ingin dekat bersama papa mereka. Sayang, kalian gak makan? Tanya Raka. Gak, Pak. Kita udah makan. Kita pengen banget makan bareng papa tadi. Tapi papa masih tidur. Kenapa gak bangunin papa sayang? Kan kita bisa makan bareng. Kita pengen bangunin pa, tapi gak dibolehin sama mama. Katanya mama biarin papa istirahat dulu. Bisik Bagas pelan, membuat Bila menatap putra bungsunya itu curiga. Gitu ya? Iya, Pa. Raka tersenyum manis melihat Bila, yang saat ini sedang menatap Bagas curiga. Dek, kamu bisik apaan sih? Ada deh, Kak. Rahasia dong. Raka tersenyum bahagia, melihat kedua putranya. Satu hal yang Raka rasakan setelah ada si kembar di dekatnya, yaitu kebahagiaan yang berbeda. Mungkin karena ia sudah memiliki anak dan mereka kembar lagi. Berkat rencana jahat wanita itu, ternyata membuahkan hasil juga. Ucap Raka dalam hati, sambil tersenyum kecil. Pah, kenapa senyum-senyum sendiri? Pertanyaan Bagas membuat Raka salah tingkah. Apalagi saat ini, Bila juga sedang menatapnya. Gak apa-apa kok. Ini makannya enak banget. Siapa yang masak? Mama dong, Pa.
Jawab Bara dan Bagas bersama. Sedang asyik-asyiknya menikmati menu makanannya, tiba-tiba saja Raka merasakan sesuatu keluar dari hidung. Karena penasaran Raka pun menyentuh dan melihat darah di tangannya. Hidung papa berdarah? Mah, ucap Bara. Pakai ini dulu. Bila mengambil tisu dan memberikan pada Raka. Kedua mata Raka mulai buram, dan langsung tak sadarkan diri, membuat Bila dan si kembar menjadi panik. Raka langsung dilarikan ke rumah sakit. Untung saja ada Pak Supir yang membantu Bila. Bila menunggu dengan cemas di depan ruang IGD, si kembar sudah Bila titipkan pada pelayan. Karena tidak mungkin Bila mengajak kedua putranya ke rumah sakit. Non, sebentar lagi Nyonya dan Tuan akan ke sini, ucap Pak Sopir. Terima kasih banyak Pak. Maaf kalau saya sudah merepotkan. Sama sekali tidak Non. Ini sudah menjadi tugas saya, ucap sopir. Sayang, bagaimana dengan Raka? Apa yang terjadi? Nyonya Aleta langsung memeluk Bila dengan perasaan cemas setelah tiba. Masih di dalam Mah. Bila juga gak tahu Mah. Tadi Mas Raka lagi makan. Tiba-tiba hidungnya berdarah dan gak lama kemudian langsung pingsan. Jelas Bila. Ya Allah, Pa, Raka. Nyonya Aleta menatap sang suami dengan menahan tangis. Sabar Mah. Semoga saja Raka baik-baik saja. Mama khawatir penyakitnya Raka kambuh lagi Pa. Melihat istrinya tak dapat menahan tangis, Tuan Hardi pun langsung memeluknya dan berusaha untuk menangkan sang istri. Bila masih diam, memikirkan ucapan Nyonya Aleta barusan soal penyakit Raka. Tak lama berselang, pintu kaca yang ada di depan mereka terbuka, dan muncullah sosok dokter berkacamata. Dok, bagaimana keadaan anak saya, Dok? Tanya Tuan Hardi. Anak Bapak baik-baik saja. Hanya kecapean dan mungkin karena kurang istirahat juga. Jelas dokter. Dokter yakin? Tuan Hardi menatap sang dokter yang seperti sedang menyembunyikan sesuatu, karena Tuan Hardi tidak yakin dengan apa yang dokter katakan barusan. Tuan Hardi memilih masuk ke ruang IGD, dan melihat putranya yang saat ini sedang menatap kosong keluar jendela. Tuan Hardi bisa menebak kalau sesuatu berusaha sedang ditutupi oleh putranya itu. Nak. Raka berbalik dan melihat sang papa, senyum terbit di bibir Raka, dan Tuan Hardi bisa melihat kesedihan di wajah putranya itu. Ada apa? Kenapa kamu meminta dokter untuk berbohong? Aku gak mau Mama, Bila dan anak-anakku bersedih, Pak. Tuan Hardi mengerti maksud perkataan sang putra. Pria parubaya itu tak lagi bisa menahan tangis, yang dikhawatirkan oleh selama ini akhirnya terjadi juga. Papa jangan nangis. Aku gak mau nanti Mama curiga, Pak. Bujuk Raka, penuh permohonan. Kamu pasti sembuh. Papa akan bawa kamu ke Amerika. Papa punya teman dokter hebat di sana, Nak. Ucap Tuan Hardi. Raka melihat kesedihan di wajah sang papa. Baru melihat Tuan Hardi saja sudah membuat hati Raka teriris-iris. Bagaimana nanti kalau melihat kesedihan Nyonya Aleta, Bila dan kedua anak kembar mereka? 65. Setelah berusaha untuk membujuk sang putra, agar mau berkata jujur pada sang mama dan juga Bila, akhirnya Raka pun setuju. Nyonya Aleta masuk ke ruang IGD bersama Bila. Tuan Hardi sudah berada di dekat Raka. Mah, ada yang mau papa katakan sama kalian? Ucapan Tuan Hardi membuat Bila dan Nyonya Aleta saling pandang. Ada apa, Pak? Raka baik-baik aja kan? Raka gak kenapa-kenapa kan, Pak? Mama sabar dulu, Mah. Semuanya pasti akan baik-baik saja. Ucap Tuan Hardi, Bila terus menengkan Nyonya Aleta. Kita harus bawa Raka ke Amerika. Kita akan melakukan pengobatan di sana. Selagi penyakit yang Raka alami sekarang belum terlalu parah. Nyonya Aleta tak dapat menahan air matanya lagi, melihat sang putra yang saat ini hanya diam saja. Bila yang memeluk Nyonya Aleta juga ikut merasakan sedih. Walaupun Raka pernah melakukan kesalahan dan membuat hatinya sakit. Tapi melihat pria itu sedang ditimpa musibah saat ini,
membuat hati Bila ikut bersedih. "Pa, Ma, kalau boleh tahu, Mas Raka sakit apa?" tanya Bila. "Kata dokter baru gejala tumor otak, Nak," ucap Tuan Hardy. Bila begitu kaget mendengar jawaban Tuan Hardy. Bila tahu kalau itu adalah penyakit berbahaya kalau tidak segera disembuhkan. "Maafkan aku. Mungkin semua ini adalah hukuman buat aku. Karena dulu sudah jahat sama kamu," ucap Raka, menatap Bila dengan sendu. Bila hanya diam, tak tahu harus berkata apa lagi. Yang jelas hati Bila, saat ini ia benar-benar merasa sedih. "Besok Papa akan mengurus keberangkatan kita ke sana, Mah." "Iya, Pa. Lebih cepat lebih bagus. Mama gak mau Raka kenapa-kenapa," jawab Nyonya Aleta. "Sayang, kamu gak apa-apa kan kita tinggal? Mama harus ikut karena Mama gak bisa membiarkan Raka dan Papa kamu saja." "Gak apa-apa, Mah. Semoga Mas Raka cepat sembuh dan bisa kembali pulih seperti dulu. Mama pasti akan jauh dari cucu Mama. Mama pasti akan sangat merindukan mereka. Nanti kan bisa teleponan, Mah. Bisa video call juga," ucap Tuan Hardy. "Pa, bisa nggak berangkatnya lusa aja? Raka ingin main sebentar sama kembar, dan tidur bersama mereka juga." Bila mengingat permintaan kedua putranya, yang ingin tidur bersama papa mereka. Dan sekarang Raka akan memenuhi permintaan itu. Tuan Hardy dan Nyonya Aleta pun setuju dengan permintaan sang putra, dan sore itu juga Raka sudah meminta untuk pulang dari rumah sakit. Terlihat dua bocah kembar sedang duduk di teras rumah Mbak Istana itu. Pelayan sudah berulang kali mengajak kedua untuk masuk ke dalam rumah. Tapi si kembar tetap kekeh duduk di sana untuk menunggu papa mereka pulang. "Bibi masuk aja. Kita gak apa-apa kok di sini. Kita lagi nungguin papa pulang, Bi," ucap Bagas. "Tapi nanti Nyonya sama Tuan bisa marah, Den. Kalau lihat Den Baras sama Den Bagas di luar," ucap pelayan. "Bibi tenang aja. Nanti kita yang ngomong sama Opa dan Omah," ucap Bagas yang mendapat anggukan dari sang kakak. Dan benar saja, tak berselang lama, dua mobil memasuki gerbang rumah besar itu. Membuat si kembar tersenyum senang. Raka melihat kedua putranya sedangkan berada di depan. "Sayang, kok kalian di sini?" tanya Nyonya Aleta. "Kita lagi nungguin Papa Oma," jawab Bagas. "Kenapa gak tunggu di dalam aja? Ini kan di luar, sayang." "Gak apa-apa, Oma. Kita khawatir sama Papa. Karena itu kita nungguin Papa di sini." Raka tersenyum dan memeluk kedua putranya dengan sayang. Dan semua itu tak luput dari pandangan Bila. Tuan Hardy dan Nyonya Aleta mengajak semuanya masuk. Raka akan menghabiskan waktunya selama ia belum berangkat ke Amerika. Karena nanti mereka pastinya akan terpisah lama. Mengingatkan pengobatan yang Raka lakukan akan membutuhkan waktu berbulan-bulan. Dan pastinya akan lama ia bisa bertemu si kembar. Belum lama bertemu, tapi si kembar harus terpisah lagi dengan papa mereka. Raka harus dibawa pergi ke Amerika untuk melakukan pengobatan atas penyakit yang ia alami saat ini, dan untung saja baru gejalanya. "Sayang, Papa punya kabar baik buat kalian." "Kabar baik apa, Pa?" "Malam ini Papa akan tidur sama kalian," ucap Raka, membuat kedua bocah kembar itu langsung senang seketika. Bila yang duduk tak jauh dari mereka, juga ikut merasakan senang. "Benar ya, Pa? Asikkah kita bisa tidur sama Papa?" Bagas, yang tak kalah senang membuat hati Raka begitu sakit. Sebegitu inginnya kedua putranya tidur bersamanya. Soal sakit yang Raka alami saat ini, mereka sepakat untuk tidak memberitahu si kembar. Karena kedua bocah itu masih terlalu kecil, dan Raka tidak ingin melihat mereka bersedih. Saat malam tiba, selesai makan malam Raka langsung mengajak kedua putranya pergi ke kamar mereka. "Pa, lihat deh, aku sama kakak habis menggambar Papa. Aku, kakak sama mama." Bagas menunjukkan hasil gambar itu. "Ini kalian yang bikin, sayang?" "Iya, Pa. Bagus gak, Pa?" "Bagus ini, tapi kertasnya kurang besar. Kertas ini dapat di mana?" "Kita lihat Bibi mau buang kertasnya. Jadi kita minta aja, Pa," ucap Bara.
Kenapa nggak minta dibeliin buku gambar sama Oma, Nak? Gak apa-apa, Pak. Kalau belikan nanti pakai uang. Yang ini aja masih bagus kok kertasnya, Pak. Karena sudah terbiasa hidup apa adanya sejak dari lahir, sampai sekarang hidup mewah pun kedua bocah kembar itu tidak pernah melupakan susahnya mereka dulu. Raka benar-benar bangga dengan Bila yang mendidik keduanya dengan baik. Maafkan Papa, Nak. Ucap Raka dalam hati. Papa kok nangis? Papa kenapa? Bagas melihat air mata dari sudut mata Raka, membuat Raka dengan cepat menghapusnya. Papa gak apa-apa kok, Nak. Kalian mau gak cerita sama Papa? Waktu kita belum bertemu. Papa mau dengar. Tapi banyak ceritanya apa? Ucap Bagas. Gak apa-apa sayang. Papa pengen tahu. Dulu, aku, Adek, Kak Ayu sama Mama, pernah dituduh nyuri. Padahal kita cuma nyari botol bekas aja. Dan aku sama kakak dapat mainan bekas di tempat sampah. Karena udah di tempat sampah, kita bawa mainannya. Tapi kita diikutin sampai kolong jembatan. Sama ibu-ibu yang ngaku kalau mainan yang kita dapat itu punya anaknya. Ibu itu marah dan menuduh kita nyuri. Ucap Bara panjang lebar. Raka mati-matian menahan air matanya, agar tidak jatuh di depan si kembar. Mendengar kisah pilu anaknya dulu, membuat Raka benar-benar membenci dirinya sendiri. Mungkin dulu, kalau dia tidak meminta berpisah dari Bila, kedua anaknya tidak akan hidup menderita seperti itu. Kalau waktu bisa diputar kembali, Raka tidak akan melakukan kesalahan itu. Sekarang ia hanya bisa berharap. Semoga Bila mau memberikannya satu kesempatan lagi untuk memperbaiki semuanya. Dan Raka berjanji tidak akan menyia-nyiakan kesempatan itu sampai seumur hidupnya. Papa baik-baik aja kan? Papa gak apa-apa, Nak. Maafkan Papa yang sudah jahat sama kalian. Maafkan Papa. Raka memeluk kedua putranya dengan erat. Dengan air mata yang tak dapat ia tahan lagi. Dari ambang pintu, Bila menatap ketiganya dengan kedua mata berkaca-kaca. Bila mengingat kata-kata Raka tadi, saat mereka tak sengaja berpapasan di ruang makan. Tolong jaga anak-anak kita saat aku pergi. Dan juga jaga hati kamu untukku. Tunggu aku kembali. Kata-kata itu terus memenuhi isi kepala Bila. Selama Raka pergi ke Amerika, Bila akan memikirkan matang-matang apakah harus kembali rujuk, atau entahlah Bila hanya bisa serahkan semuanya pada Sang Kuasa.